Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi 8I. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Asik, mantap ya. Hari ini apakah semuanya semangat untuk belajar? Semangat. Oke, sebelum mulai belajar seperti biasa ya, Ibu mau menanyakan dulu apakah ada teman yang sakit? Siapa? Ahmad Maulana. Terus? Fahmi. Siapa lagi? Fuji. Oke, ada lagi? Ya? Ya. Kak Emma ya, oke. Oke, ya untuk yang sakit 3 orang tadi kita doakan dulu ya, semoga mereka cepat sembuh, amin. Dan segera kembali lagi di kelas kita untuk belajar PAI bersama-sama, amin. Oke, nah sekarang kalau sudah siap belajar semuanya sudah siap belum? Siap. Coba dirapihkan dulu duduknya, yang belum rapi duduknya ada, enggak? Mejanya yang masih berantakan, tolong dibersihkan dulu ya. Posisinya yang tegap, rapi, siap belajar supaya kita belajarnya enak. Bisa ya? Ya, oke. Nah, yang paling penting dan utama sebelum mulai belajar kita harus berdoa. Nah, silahkan doanya dipimpin oleh Jainal. Silahkan Jainal. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Alhamdulillah kita sudah berdoa juga ya. Nah, sekarang sebelum mulai belajar juga Ibu mau menjelaskan sih apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, yang pertama-tama kita akan belajar tentang memahami Quran surat Ar-Rum ayat 41. Nah, yang kedua kita akan mengidentifikasi apa masalah lingkungan yang berkaitan dengan Quran surat Ar-Rum ayat 41. Dan yang terakhir kita akan coba mencari solusi dari permasalahan-permasalahan lingkungan yang ada yang kita temukan di sekitar kita. Sampai di sini paham? Oke, kalau misalkan sudah paham, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Salah satu masalah utama lingkungan hidup adalah polusi atau pencemaran lingkungan hidup. Menurut penelitian diperlukan jutaan tahun untuk menyembuhkan polusi udara, air, dan tanah agar dapat normal kembali. Sektor industri dan asap kendaraan bermotor menjadi sumber utama polusi udara. Sedangkan polusi air lebih banyak disebabkan oleh tumpahan minyak, hujan asam, dan limbah perkotaan. Dan polusi tanah yang disebabkan oleh limbah industri yang merusak zat nutrisi di tanah yang penting bagi tumbuhan. Selain polusi, pemanasan global juga menjadi isu utama lingkungan hidup. Sayangnya, sebagian besar pemanasan global terjadi karena ulah manusia seperti emisi gas rumah kaca. Efek dari pemanasan global sendiri menyebabkan meningkatnya suhu lautan dan permukaan bumi. Hal ini berdampak mencairnya es di kutub, kenaikan permukaan air laut, dan rusaknya pola alami musim yang menyebabkan bencana alam seperti banjir bandang, bahkan badai salju. Masalah yang dianggap sepele seperti membuang sampah sembarangan, seperti limbah plastik dan limbah rumah tangga juga menjadi masalah besar untuk lingkungan hidup. Tak hanya itu, limbah industri yang sering dibuang ke sungai juga menyebabkan ikan-ikan mati dan menyebabkan hancurnya ekosistem sungai. Polusi, pemanasan global, dan pembuangan limbah merupakan 3 masalah utama lingkungan hidup yang justru disebabkan oleh manusia, termasuk kita. Oke.
Nah, dari video yang tadi kalian lihat nih, apa kira-kira kerusakan alam apa saja yang terdapat dari video tersebut? Polusi, terus apa lagi? Sungai yang tercemar oleh sampah, apa lagi? Oh iya, kutub utara selatan mencair karena apa? Pemanasan global. Nah, kira-kira itu semua akibat ulah tangan siapa? Pasti manusia ya. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa agama Islam memerintahkan pemeluknya atau masyarakatnya untuk memelihara kelestarian alam? Ada yang tahu nggak kira-kira? Karena apa? Ada yang tahu nggak? Silakan. Agar tidak terjadi kerusakan, betul, karena apa yang sudah Allah ciptakan itu adalah sesuatu yang harus kita jaga ya. Makanya kita akan mulai masuk ke materi, yaitu membaca Quran surat Ar-Rum ayat 41. Nah, anak-anak, hari ini kita akan coba membaca Quran surat Ar-Rum ayat 41. Kita baca bersama-sama dan nanti kita akan coba bedah ada hukum tajwid apa yang terdapat dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41. Bisa dimulai? Ya. Kita mulai membaca Quran surat Ar-Rum bersama-sama, dimulai dari ta'ud 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dallazi yamilu la'allahum yarji'un. Coba Naufal, bisa membacakan artinya Naufal? Silahkan Naufal. Artinya, telah dampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Melalui hal itu, Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ya. Surat Ar-Rum ayat 41. Oke, terima kasih. Dari surat Ar-Rum ini kita dapat menemukan hukum tajwid yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu hukum tajwid lam jalallah dan ro ya. Jadi ada hukum lam jalallah dan hukum ro. Nah, lam jalallah ini adalah apabila ada huruf lam dalam lafzul jalallah yang didahului oleh huruf dengan harokat fathah, doma atau kasroh. Cara membacanya dibagi menjadi dua, yaitu tafhim dan tarkik, tebal dan tipis. Kalau misalkan contohnya seperti ini, Allahumma, itu bacaannya tebal. Kenapa bisa tebal? Karena ada lafaz Allah, sebelumnya ada harokat apa ini? Domah ya. Jadi dia dibacanya tebal. Sedangkan tipis nih. Kalau tipis ini ada lafaz Allah, sebelumnya ada huruf mim yang berharokat kasroh, makanya dia tipis ya. Bismillahi. Sampai sini paham ya? Sekarang ibu akan minta bantuannya kepada satu orang lagi untuk membacakan kandungan Quran surat Ar-Rum ayat 41. Radit, mana Radit? Oh ya Radit, silakan Radit dibaca. Iya, langsung dipegangin ya. Sok. Menceritakan sejarah umat manusia di masa lampau yang telah membuat kerusakan al-fasad di daratan dan lautan. Kerusakan tersebut berupa pencemaran hingga alam tidak lagi dapat dimanfaatkan atau tidak layak untuk ditinggali kembali. Kerusakan yang dimaksud dalam ayat ini yaitu kerusakan alam yang disebabkan oleh manusia. Misalnya eksploitasi alam yang berlebihan, perampokan, pembunuhan, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih Radit. Ya, nah selanjutnya juga kita akan coba menjelaskan juga atau mengetahui apa contoh perilaku yang mencerminkan Quran surat Ar-Rum ayat 41. Boleh dibaca sama Dina? Silahkan Dina. Contoh perilaku yang mencerminkan Quran surah Ar-Rum ayat 41. Yang pertama, menjaga dan mengelola lingkungan dengan prinsip keseimbangan yang berkelanjutan. Artinya memanfaatkan potensi alam untuk kehidupan umat manusia dengan tetap menjaga dan mengantisipasi dampak sekecil mungkin. Oke, terima kasih Dina ya. Jadi kita sudah mempelajari juga arti isi kandungannya, terus contoh perilaku yang mencerminkan Quran surat Ar-Rum ayat
Nah, sampai di sini paham semuanya insya Allah ya? Siap, paham. Oke. Sekarang sebelum kita mulai masuk ke sesi berikutnya yaitu pembagian kelompok, Ibu punya games atau ice breaking ya. Tapi sebelum ice breaking kita tepuk semangat dulu ya. Bisa ya? Oke. Siap, kita tepuk semangat. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Semangat aye. Semangat. Semangat. Oi. Oke. Terima kasih ya sudah semangat. Nah, sekarang Ibu punya spidol nih. Nah, Ibu punya spidol. Kalau Ibu tangan Ibu ke kanan, ke kanan, berarti kalian juga mengikuti arah dari kepalanya ya, mengikuti arah dari spidol ini. Bisa? Bisa, gaskan. Semuanya harus lurus, pastikan lurus. Jangan terlalu berdekatan dengan temannya, nanti kalian bisa kejeduk. Iya, siap? Bisa ya? Dimulai ya. Yang kompak. Siap? Bisa dimulai? Siap. Ikuti spidolnya. Mulai cepetin. Tepuk tangan untuk semuanya. Udah gak ngantuk kan ya? Oke. Sekarang setelah kita melakukan ice breaking, kita akan coba membagi kelompok ya. Sekarang silahkan untuk duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Hari ini kita akan mendiskusikan LKPD 8 ya. Nah, kalian silahkan diskusikan dengan teman sekelompok. Yang pertama, kalian harus mencari tahu identifikasi masalah yang berkaitan dengan Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Tentukannya masalahnya cuma satu saja ya, jangan banyak-banyak. Sampai di sini paham? Siap. Semuanya bisa bekerja kelompok dengan baik? Siap, bisa. Silahkan, kalau begitu silahkan dimulai kerja kelompoknya. Semuanya Ibu harapkan aktif dalam berdiskusi. Silahkan. Annabel gimana? Ada yang bertanyakan tidak? Sudah ketemu ya masalahnya tadi ya? Iya, silahkan dikerjakan dengan baik ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan boleh bertanya, oke? Ya, ini kelompok Syifa gimana? Sudah? Sudah ya, nanti satu masalah saja. Nanti kalau misalkan sudah siap boleh presentasi. Oke. Sudah? Semuanya tugas kelompoknya sudah beres? Nah, oke. Sekarang Ibu mau meminta bantuannya kepada salah satu kelompok yang siap presentasi. Ada yang siap? Oke, silahkan kelompoknya Annabel diwakili oleh Rahma. Boleh, silahkan Rahma maju ke depan. Maju ke depan, ayo. Teman-teman perhatikan ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahma Novita Dewi. Saya perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan apa hasil dari kerja kelompok kami. Jadi, Quran Surat Ar-Rum ayat 41 berbicara tentang kerusakan yang timbul di bumi akibat perbuatan manusia. Nah, contoh dari kerusakan bumi yang manusia perbuat salah satu adalah sering membuat sampah sembarangan. Dampak dari membuang sampah sembarangan akan merusak pemandangan, mendatangkan bau yang tidak sedap, mendatangkan banjir level rendah sampai yang tinggi, serta mendatangkan berbagai penyakit dan dapat mencemari lingkungan. Jadi, solusi yang dilakukan adalah mengurangi sampah plastik dan membawa tempat makan sendiri saat ingin membeli makanan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Rahma. Oke, terima kasih Rahma ya. Tadi sudah hebat mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kita sudah sampai di penghujung pembelajaran pada hari ini. Siapa yang bisa menyebutkan kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini? Cung, ada nggak? Coba, silahkan Annabel. Jadi kesimpulan dari pelajaran hari ini adalah
Kita sebisa mungkin menjaga lingkungan agar tidak rusak sebagaimana yang dijelaskan di surat Ar-Rum ayat 41 yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Berusaha untuk menjaga tidak membuang sampah sembarangan, menebang pohon sembarangan atau menimbulkan asap polusi. Sekian dari saya, terima kasih. Oke. Terima kasih, tepuk tangan untuk Anabel. Ya. Jadi kesimpulannya apa? Alam yang ada di sekitar kita itu harus dijaga karena apapun yang Allah ciptakan itu harus senantiasa dijaga, tidak boleh dirusak. Sebagaimana yang terdapat dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41, kerusakan di muka bumi ini semuanya akibat ulah tangan manusia. Ya. Maka nanti manusia pun akan merasakan dampaknya tadi seperti bencana alam, gempa bumi dan lain sebagainya. Itu merugikan manusia bukan? Iya, makanya daripada kita membuang sampah sembarangan atau merusak lingkungan, lebih baik kita menjaganya karena dengan menjaga lingkungan juga kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Hebat kelas 8I. Nah, tepuk tangan dulu. Nah, jadi gimana pembelajaran hari ini, seru nggak? Seru banget ya, alhamdulillah semuanya paham dengan materi yang sudah dijelaskan. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan semangatan untuk belajar sehingga kita bisa berkumpul terus di sini. Ya, amin, untuk belajar ya. Nah, setelah kita mengakhiri semua rangkaian belajar, alangkah baiknya untuk berdoa lagi ya. Membuka dengan berdoa, menutup dengan berdoa. Silakan doa untuk menyelesaikan pembelajaran hari ini dipimpin oleh Jaina lagi. Silakan Jaina. Setelah kita mengikuti pembelajaran ini, sebaiknya kita berdoa supaya ilmunya menyerap. Amin. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Ya, oke, terima kasih atas perhatiannya kelas 8I. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Insya Allah minggu depan kita akan belajar tentang materi baru, yaitu tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Oke, tetap semangat, jaga kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. I love you. Love you too.